Shalom teman-teman semua. Bahasan kita masih ada berpusat pada Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, ini merupakan sesi ketiga daripada episode yang membahas tentang Yohanes 3 ayat 16. Sekarang kita sudah sampai kepada kata-kata Allah sudah mengaruniakan. Ia telah mengaruniakan. Itu ya. Nah, mengaruniakan di sini dipakai kata dalam bahasa Yunani yaitu edoken. Edoken. Nah, ini merupakan kata kerja. Ya. Kata kerja yang kedua setelah yang pertama kita bahas sebelumnya yaitu mengasihi. Ya, mengasihi. Edoken ini adalah kata kerja yang kata dasarnya didomi. Didomi. Ya. Teman-teman jangan khawatir, nanti setiap pembahasan sesi ini selalu di deskripsi teman-teman bisa lihat PDF daripada kata-kata bahasa Yunani oreanya supaya tidak salah. Ya. Nah, edoken ini bentuk kata kerja aorist, indikatif, aktif, tiga tunggal. Artinya apa? Ya, kita bahas. Kita ulang-ulang walaupun mungkin episode-episode sebelumnya sudah ada, tetapi supaya kita menyegarkan ingatan kita terus. Kata kerja artinya kegiatan melakukan satu hal. Apa itu? Di ayat ini adalah mengaruniakan. Jadi kata kerja ini satu kegiatan untuk melakukan mengaruniakan. Nah, demikian Alkitab terjemahan baru mencatat ya. Indikatif. Ya, kata kerja indikatif. Artinya tindakan tersebut nyata, pasti sudah dilakukan. Nah, karena indikatif ini berbentuk kata berita gitu ya. Jadi dia memberitakan apa yang sudah terjadi begitu ya. Jadi kegiatan mengaruniakan ini sudah nyata dan sudah dilakukan. Aorist. Aorist ini menunjukkan satu tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, sudah dilakukan sebelumnya. Sebelum sampai ke sini gitu ya. Kemudian tiga tunggal. Tiga tunggal itu menunjukkan pelakunya. Siapa yang mengaruniakan? Allah yang mengaruniakan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dari deskripsi tersebut ya, dari rincian tersebut, maka kita sudah bisa yakin bahwa Yohanes 3 ayat 16 mengasihi, Allah mengasihi ini sehingga ia sedemikian besar Allah mengasihi akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, itu sudah terjadi, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kita menikmati dampaknya sampai sekarang dan seterusnya. Gitu ya. Nah, mengaruniakan dalam arti bagaimana sih yang diambil dari kata dasar didomi ini. Nah, teman-teman jangan, kita perlu berhati-hati ya, karena di dalam tata bahasa Yunani ini satu kata bentuk yang sama itu kadang-kadang bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata benda. Memang bisa begitu. Ya, kata dasar yang sama itu. Karena itu kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang bisa menjadi kata sifat, kadang-kadang bisa menjadi kata keterangan. Nah, jadi penting sekali kita memahami arti dari masing-masing kata di dalam bahasa Yunani. Artinya bahasa asli Alkitab. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan tergantung kalimatnya. Kalau bahasa Yunani, kalimat susunan kalimat bukan hal yang utama. Justru arti masing-masing kata itu yang utama. Nah, lanjut ya.
Didomi, teman-teman, punya arti lebih dari 15 arti. Ya, di dalam bahasa Indonesia. Semua didomi, tapi artinya bisa lain-lain. Tergantung apa kalau gitu? Tergantung konteksnya masing-masing. Jadi didomi ini dipakai dalam konteks apa? Nah, ini justru enak, teman-teman. Ya, kenapa? Karena artinya jadi spesifik, artinya jadi khusus. Dalam konteks ini, artinya ini tidak bisa salah lagi. Pasti begitu, karena konteksnya yang itu, artinya itu, gitu ya. Nah, karena itu tergantung konteksnya, betul ya. Kita jadi lebih enak karena artinya jadi khusus, tidak salah lagi. Berarti di sini mengaruniakan ini dalam tujuan memberi. Jadi Allah sudah mengaruniakan itu, Allah sudah memberikan, sudah terjadi, dulu sudah dilakukan. Gitu ya. Nah, memberi ini artinya seperti apa didomi ini kalau begitu? Ya. Yang pertama, didomi ini memberikan arti kepada kita bahwa memberi ya sudah memberi aja gitu loh ya. Jadi bukan memberi dalam arti mengembalikan ya. Saya pinjam kepada si A, kemudian saya mengembalikan, itu pakainya didomi, saya memberi, bukan itu. Ya, yang diartikan bukan itu. Bukan mengembalikan, bukan juga memulihkan. Bukan juga mengejar untuk memberi, ya bukan, ya memberi aja gitu ya, namanya memberi. Seperti hibah, nah bisa seperti itu ya, seperti hibah. Sebagai hibah itu bukan dalam arti hadiah loh ya, bukan dalam arti melengkapi. Hibah itu ya sudah memberi gitu ya, bukan dalam arti menambahi. Atau bukan dalam arti aku punya tak bagi-bagi jadi tak berikan ke A, B, C gitu. Bukan itu artinya. Ya, memberi saja. Artinya jadi memberi secara bebas. Tanpa ikatan apapun. Tanpa mempertimbangkan latar belakang seseorang, jati diri seseorang, semua itu tidak dipertimbangkan. Memberi aja. Merupakan satu karunia, suatu anugerah. Supaya apa? Supaya selamat. Kita ini loh selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kebinasaan. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam terang. Mana itu? Surga. Ya. Supaya kita tidak binasa. Di mana itu? Kegelapan, neraka. Nah ini artinya didomi. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengasihi, sekarang memberi, mengaruniakan, ini adalah unconditional gift. Ya. Pemberian yang tanpa syarat, tanpa melihat apapun. Unconditional gift. Kenapa? Karena ada unconditional love. Ya, jadi unconditional gift. Karena didasari oleh unconditional love. Ya. Nah, karena itu kita tidak perlu ragu lagi akan pemberian ini. Ya. Karena unconditional gift. Terima saja Tuhan Yesus sebagai penebus dosa kita. Sebagai juru selamat satu-satunya. Untuk memperoleh keselamatan dan juga memperoleh hidup yang kekal. Ya. Sedangkan anaknya yang tunggal ya sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini merupakan anak Allah yang sah. Ingat ya teman-teman, ayat ini kita bahas sudah di sesi yang pertama, yaitu berbicara tentang pengertian rohani. Ya, jangan salah ya. Jadi tidak ada istilah lain karena ini istilah rohani. Jangan dibikin bukan rohani gitu loh. Supaya kalau dibikin tidak rohani, peruntukannya jadi tidak jelas, tidak sama. Tapi kalau kita memberikan pemahaman atau mengartikan secara rohani, nah pas, karena ini tujuan Yohanes 3:16. Gitu ya. Jadi sekali lagi
Setiap orang yang percaya itu dikatakan tidak binasa. Ya. Jadi yang tadi anak tunggal Allah itu merupakan keturunan satu-satunya yang sah. Jadi pemahamannya harus secara rohani. Supaya apa? Mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Apa artinya setiap orang? Semua. Ini merupakan kata sifat. Pokoknya semua yang sifatnya manusia, ya sudah, itu berlaku. Gitu ya. Ayat ini berlaku. Ya. Dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberi anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap. Semua. Semua yang percaya tidak binasa. Percaya dipakai kata pisteuon. Ada kata sandangnya, ho pisteuon. Jadi orang itu yang percaya, tunggal. Ya, tunggal. Maka bisa diartikan teman-teman bahwa karunia atau anugerah dari Allah ini, pemberian unconditional gift yang didasari dari unconditional love ini sifatnya berlaku masing-masing pribadi, personal. Ya, jadi tidak borongan loh ya, personal. Siapa yang menerima Tuhan Yesus Kristus ya tidak binasa, yang tidak terima ya binasa menurut ayat ini. Personal. Siapapun personal. Jadi teman-teman, Allah yang sedemikian sudah mengasihi kita semua tanpa melihat apapun latar belakang kita, memberikan keselamatan jiwa kita tanpa syarat apapun. Karena itu kita tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima atau merespon karunia ini. Karunia pemberian keselamatan ini. Tidak usah bayar. Percaya. Percaya. Nah, kita akan bahas percaya seperti apa pada sesi yang berikutnya. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.